Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bila Royani, ANPM 22030500013 dari Prodi PGSD Paralel 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Tujuan Pembelajaran mata kuliah Strategi Pembelajaran SD yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan. Baik, yang akan saya jelaskan ada 5 komponen, yaitu yang pertama ada pendidikan karakter, yang kedua profil pelajar Pancasila, ketiga capaian pembelajaran, keempat komunikasi berpikir kritis, kolaborasi dan kreativitas, dan yang terakhir literasi dan numerasi. Oke, yang pertama ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Thomas Likona adalah nilai dalam tindakan karakter seseorang terbentuk melalui proses seiring suatu nilai menjadi suatu kebajikan. Untuk menghasilkan karakter yang baik harus memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama moral knowing, yaitu proses pembentukan karakter yang dimana anak didik diberi pengetahuan dan pemahaman akan nilai-nilai yang universal. Kemudian moral feeling adalah perasaan tentang moral atau perilaku dan perbuatan yang bermoral. Kemudian moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan yang nyata. Lanjut, yang kedua ada profil pelajar Pancasila, yaitu sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu nilai karakter yang religius, peduli sosial, kemandirian, semangat kebangsaan, demokratis, toleransi, dan disiplin. Kemudian ada 6 dimensi, yaitu dimensi di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu pelajar Pancasila mengimani dan mengamalkan nilai dan ajaran agama atau kepercayaannya. Hal ini diwujudkan dalam akhlak yang baik pada diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negara Indonesia. Berkebinekaan global, yaitu pelajar Pancasila mengenal dan mencintai budaya dan negaranya, menghargai budaya lain, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Mereka juga melakukan refleksi terhadap pengalaman kebinekaannya sehingga menyelaraskan perbedaan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan berkelanjutan. Kemudian ada mandiri, yaitu pelajar Pancasila memiliki pemahaman terhadap diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian ada bergotong royong, yaitu pelajar Pancasila melakukan kolaborasi yang dibangun atas dasar kemanusiaan dan kepedulian kepada bangsa dan negara sehingga dapat berbagi kepada sesama. Kemudian ada bernalar kritis. Nah, pelajar Pancasila yang bernalar kritis menganalisa dan mengevaluasi semua informasi maupun gagasan yang diperoleh dengan baik. Mereka juga mampu mengevaluasi dan merefleksikan penalaran dan pemikirannya sendiri. Dan terakhir ada kreatif. Nah, pelajar Pancasila yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Mereka juga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian yang ketiga ada capaian pembelajaran. Nah, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran ini mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkungan materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Di capaian pembelajaran di SD ada 3 fase. Itu ada fase A dimulai dari kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6. Ada komponen capaian pembelajaran adalah yang pertama, rasional mata pelajaran memuat tentang alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila.
Yang kedua, tujuan mata pelajaran yaitu kompetensi yang perlu dicapai peserta didik. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran adalah domain mata pelajaran dan deskripsinya. Dan keempat, capaian pembelajaran setiap fase yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Kemudian yang keempat ada komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Maksudnya adalah keterampilan dasar yang dibutuhkan siswa didik untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Kemampuan dasar ini meliputi keterampilan baca, tulis, berhitung, sains, teknologi informasi dan komunikasi, keuangan, budaya, dan kewarganegaraan. Kemudian yang dibutuhkan siswa didik dalam melakukan pendekatan terhadap masalah atau tantangan yang kompleks. Inilah yang disebut di atas, yakni kemampuan berpikir kritis atau kemampuan memecahkan masalah kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan kualitas karakter siswa didik dalam menghadapi perubahan lingkungan hidup mereka, yakni kemampuan individu untuk mengembangkan rasa keingintahuan diri, kemudian mampu memimpin dan dipimpin, dan sadar sosial budaya lingkungannya. Dan yang terakhir atau kelima yaitu tentang literasi numerasi, yaitu kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak? Yaitu dengan cara satu, yakni membuat proyek sederhana di dalam kelas. Kedua, membuat penelitian sederhana bersama teman-teman di kelompok numerasi siswa. Dan ketiga, mengunjungi dan mencari informasi penggunaan angka, simbol matematika, grafik, tabel, bahkan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, mungkin masih ada cara lain lagi untuk kita mengajarkan literasi numerasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekeliruan saya berbicara, mohon dimaafkan karena saya sedang belajar bagaimana cara presentasi dengan benar. Mohon bimbingannya, kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.